Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, sekarang tanggal 21 November lur ya. Alhamdulillah lur, semalam diguyur hujan yang cukup lebat ya lur ya, baik di kebun ataupun di daerah rumah saya lur ya. Dan alhamdulillah karena hujan, sepertinya sih kemungkinan besar apa yang kita aplikasikan kemarin di hari Rabu, baik itu insektisida ataupun fungisida ataupun pupuk, mungkin sebagian besar sudah tersapu lur ya oleh air hujan, walaupun kita sudah aplikasikan perekat. Tapi alhamdulillahnya kemarin di hari Rabu kan saya sudah aplikasikan Repus Opti lur ya, fungisida sistemik dan kontak, dan mudah-mudahan dari perjalanan dari pagi kita aplikasikan sampai hujan di malam hari itu sudah lumayan banyak terserap lur ya. Tapi walaupun demikian lur, di sini saya perhatikan, nah kalau untuk cabai angka 89-nya yang di luar ya, kalau misalkan masalah jamur, terus jamur ya bercak bakteri di daun sih relatif lebih mudah untuk dikendalikan lur ya. Nah ini yang akan kita bahas di sini, itu mengenai antraknosanya lur, antraknosa lur ya. Di sini saya perhatikan dari jumlah populasi kurang lebih 30 tanaman cabai ori, ada 2 tanaman yang terserang oleh antraknosa lur ya, dan rata-rata memang semuanya sudah terjangkit virus kuning di sini lur. Tapi nggak masalah ya, nih kita perhatikan aja. Yang kemarin ya masih ada, walaupun kelihatannya sudah mulai agak mengering tuh lur ya. Dari kemarin juga memang sudah agak mengering ya, tapi rupanya si antraknosanya ini masih lumayan menjalar lur ya ke bagian bagian buah yang lainnya ya. Itu nanti kita akan bahas lur ya ini di sini. Tapi alhamdulillah juga walaupun menjalar tidak terlalu banyak lur. Nah ini satu lagi yang terkena itu di pohon yang sebelah sini lur tuh. Ya bisa diperhatikan ya, malah di sini ada yang kelihatannya cukup geli lur ya, cukup geli nih di buah yang sini. Nah seperti ini lur ya. Bagaimanapun seperti yang saya bilang kemarin, jadi dalam prosesnya ini namanya adalah pengendalian, bukan pembasmian. Karena itu di hari Kamis ini kita akan melakukan koreksi dari hari Rabu kemarin ya. Jadi fungisida pilihan yang akan saya implementasikan di hari Kamis ini adalah ekoenzim lur ya. Ekoenzim dengan takaran sekitar 7,5 mili per liter air lur ya. Bisa kita aplikasikan untuk menyemprot itu sekitar 7,5 sampai 10 mili itu masih bisa lur ya. Namun memang kalau ingin kita campurkan si koenzim dengan insektisida itu takarannya harus diperkecil lagi lur ya, karena kalau terlalu banyak yang ada nanti malah menekan fungsi insektisida itu sendiri. Oke, kita lihat nanti hari Sabtu lagi lur ya, apakah si koenzim ini mampu sebagai agen pengendali hayati untuk penyakit antraknosa ini lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, sekarang hari Sabtu tanggal 23 November 2024 lur ya. Kita lihat bagaimana kemarin setelah selang 1 hari di hari Kamis kita aplikasikan ekoenzim lur ya. Nih bisa dilihat di kemarin yang cabai agak menggelikan lur ya. Ada itu-itunya gitu ya. Nah sekarang begitu lur ya, sudah menghilang lur ya bagian-bagian hitam basah yang menjijikan seperti itu lur ya. Bisa dikatakan berarti pengaplikasian ekoenzim memang bukan cukup lah ya, sangat efektif lur ya untuk mengendalikan patogen-patogen jahat seperti ini lur. Juga saya senangnya ketika setelah mengaplikasikan ekoenzim itu tanaman sepertinya lebih subur lur ya, ekoenzim lur. Oke, kita cek nanti perkembangannya yang cabai angkasa 89 lur di luar. Angkasa 89, usia berarti 50, ini berarti di 158 HST lur setelah penyemprotan ekoenzim lur ya, aman lur ya. Malah seperti yang saya bilang tadi, tanaman terlihat sedikit lebih segar lur setelah saya aplikasikan ekoenzim kemarin. Nah ini untuk bercaknya, ini kemarinan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu ini belum ada hujan lur ya. Nah untuk kondisi perjamurannya alhamdulillah teratasi lur ya, berkat pengendalian yang telah kita lakukan kemarin, mulai dari hari Senin penguatan imun, Rabu kita spray pakai apa kemarin, Repus Opti, Kamisnya kita spray lagi menggunakan ekoenzim lur ya, alhamdulillah. Nah untuk hari
Sabtu ini saya akan lakukan pengendalian untuk hama penyakit lur, OPT, trips dan lain-lain. Walaupun terlihat sepertinya nggak ada sih ya, tapi ini pasti ada lur dikit-dikit. Karena pas hari Kamis kemarin saya jumpai ada satu, walaupun sudah teler kayaknya tersiram ekoenzim, tapi tetap harus kita lakukan pengendalian karena ini masih musim peralihan lur ya, dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi intensitas mataharinya juga masih lumayan cukup ya. Terbukti dari kemarin itu belum ada hujan lagi sampai sekarang, dan 2-3 hari itu sangat cukup untuk trips OPT lainnya untuk berkembang biak lur ya, dan mengganggu tanaman kita. Oke, langsung aja kita cek bahan apa aja yang akan saya pergunakan di Sabtu ini lur. Oke lur, jadi untuk strategi pemupukan dan perlakuan pengendalian penyakit dan OPT di hari Sabtu ini, saya sebetulnya sudah sediakan 3 macam insektisida yang saya bawa lur ya. Jadi akan menyesuaikan dengan kondisi tanaman hari ini. Di sini saya ada Alika, bahan aktifnya lambda-cyhalothrin dan thiamethoxam. Ini itu lambda-cyhalothrin sama dengan deltametrin yang ada di decis ya lur ya, dan thiamethoxam itu masuknya ke golongan neonicotinoid sama seperti imidacloprid, acetamiprid seperti itu lur ya, yang ada di produk mungkin Avidor atau semacamnya ya, Avidor, Topdor. Nah, jadi kalau Alika ini kalian ingin memecah, hanya butuh salah satu, kalian bisa menggunakan decis yang saya suka pakai juga, decis. Dan untuk neonicotinoidnya saya di sini pakai Avidor lur ya. Karena kan kadang-kadang kita hanya butuh salah satu bahan aktif aja, nggak perlu dua ini seperti yang ada di Alika ini lur ya. Kemudian di sini juga saya ada Promectin, biasa Abamectin. Nah, Abamectin ini sudah saya pakai di hari Rabu kemarin lur. Nggak apa-apa sebetulnya kalau mau saya pakai hari ini juga. Bisa 2, 3, 4 kali lah ya untuk melakukan perolingan. Sebelum dilakukan perolingan, kemudian juga di sini saya ada insektisida ini lur, insektisida kuncian ini lur, Menecto Extra. Ada lambda, ada lufenuron yang ofisida sangat kuat lur, dan ada juga cyantraniliprol lur ya. Nah, ini cuma memang jarang sekali saya pakai Menecto Extra karena ini saya perankan sebagai insektisida kuncian aja lur di saat terjadi outbreak lur ya. Outbreak dalam artian hama tuh lagi munculnya banyak-banyaknya gitu lur, dan biasanya itu terjadi kalau saya perhatikan di kebun saya itu setiap pergantian musim lah ya, pergantian musim dari hujan ke kemarau ya, sampai nanti mungkin memasuki pertengahan musim kemarau itu biasanya outbreak lur. Nah, di situ saya biasanya aplikasikan Menecto Extra sebanyak sebulan sekali, ini udah lebih dari cukup. Nah, akhirnya pilihan di hari ini saya akan memilih Alika lur. Jadi di sini dia sistemnya Alika ini kontak ya, di si lambda-cyhalothrinnya itu dia bersifat kontak, dan thiamethoxamnya itu neonicotinoid, dia bersifatnya sistemik lur ya, sistemik kontak. Dan untuk pemilihan fungisidanya saya di sini mau nggak mau harus pakai antrakol lur. Antrakol dia bahan aktifnya propinep, dan dia juga di sini ada unsur hara mikronya zinc lur ya. Nah, kalau tadi kita perhatikan di ori itu kan pada menguning lur ya. Saya bilang mekanisme karena memang itu terjadi di musim hujan lur ya, di musim kemarau juga bisa sih daun menguning seperti itu. Nah, di musim hujan ini kan kita mau nggak bisa mengontrol lur ya, ketika curah hujan sangat tinggi gitu ya. Pasti kan media yang kita gunakan untuk nanam ya di tanah itu kan akan teraliri oleh air yang cukup banyak lur ya. Nah, di situ biasanya unsur haranya banyak yang tersapu oleh air hujan lur. Karena itu dibilang mekanisme juga mungkin si tanamannya. Karena biasanya di usia tanaman cabai yang sudah menginjak 120 HST ke atas itu sudah banyak daunnya lur ya. Kan si tanaman juga punya naluri bertahan hidup lur ya. Jadi dia mungkin harus merontokkan beberapa daun-daun agar nutrisi yang lainnya dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan fasenya. Misalkan di atas 120 kan itu sudah masuk ke generatif lur ya. Jadi si tanaman dengan mekanismenya akan mengalirkan nutrisi yang tidak tersapu yang ada, dioptimalkan untuk pertumbuhan generatif lainnya lur. Nah, di sini saya pilih antrakol ya karena bersifat kontak, dan juga tadinya saya mau pakai belerang. Cuman hari ini itu saya memang jadwalnya pemupukan mikro ya. Jadi di hari Senin itu pola untuk penguatan imun, di hari Rabu itu pemupukan untuk all in lah ya. All in kadang-kadang karena di musim kemarau itu saya lebih sering memasukkan pupuk daun majemuk seperti Vitoflex ataupun Vitoflex ya, terutama saya di sini pakainya bukan Vitoflex, Merauke Profit Maxi ya.
atau kalau di gandasilnya gandasil B ya, gandasil buah. Atau kadang kalau di musim hujan gini lagi intens tinggi serangan penyakitnya, saya pergunakan MKP seperti Rabu kemarin lur ya. Karena itu saya nggak pakai lagi fungisida belerang untuk Sabtu ini, karena di belerang juga kan ada sulfur, di mana saya nanti unsur mikronya tadi saya masukkan Vitaron SL lur. Vitaron SL ini sudah saya repack. Vitaron SL ya, di sini kan ada magnesium, sulfur dan unsur hara mikro yang cukup banyak ya. Sedangkan kalau saya pakai belerang nanti takutnya sulfurnya over lur ya, karena itu saya pilih di sini propinep. Tadinya saya mau pakai lagi hidrogen peroksida, cuman ya di rolling lah ya, kontaknya harus kita rolling walaupun. Nah di sini kalau diperhatikan memang antrakol saya sudah expired lur, tapi ini masih 2024 lur, nggak apa-apa. Nah yang sering saya praktekin sih selama dia belum lebih dari setahun expirednya itu masih belum ada penurunan kualitas lur ya. Tapi kalau udah ada di atas 1 tahun lebih baik ganti lah ya, jangan terlalu pelit-pelit. Oke, seperti itu aja pola yang saya lakukan hari Sabtu. Nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya di hari Senin lur. Nah ini ya, sebelum saya lupa nih, tadi ada yang ketinggalan. Jadi ketika kita memilih fungisida kita harus perhatikan ini lur ya. Kayak di antrakol ini kan ada tulisannya fungisida kontak yang bersifat protektif lur ya. Nah di fungisida itu kan selain kita harus memperhatikan apakah dia kontak atau sistemik, dan juga cara kerjanya yang ini harus kita perhatikan lur. Nah kalau untuk protektif ini, jadi dia pekerjaannya itu sama seperti fungisida kalau yang ada tulisannya preventif ya. Jadi dia akan membentuk lapisan gitu ya, lapisan pada materi yang nanti dikenai semprot itu, dia akan membuat bentuk lapisan protektif. Jadi kalau misalkan di sebelahnya atau nanti turun hujan yang membawa unsur-unsur patogen jahat itu nanti akan terlindungi oleh fungisida protektif ini lur. Jadi harus sangat teliti di sini. Jadi jangan harap kita misalkan hanya mengkonsep saja yang bersifat kontak protektif gitu lur ya, itu dapat menyembuhkan, nggak akan sembuh lur ya. Kita harus menggunakan fungisida yang bersifat eradikatif ataupun kuratif untuk menyembuhkannya gitu lur ya. Sekian lur, kurang lebihnya mohon dikoreksi di kolom komentar, dan juga jangan lupa tulislah komentar yang baik, yang bersifat kritik, saran tidak mengapa, yang penting baik lur ya, jangan hanya bisa mengejek seperti itu lur. Terima kasih.